anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara Menikmati Musik Agung. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melihat dua lagu lain dari karya Magnificat, yaitu Suscepit Israel dan juga Sicut Locutus. Anak-anak sekalian, kedua bagian ini termasuk dari kedua bagian terakhir atau kedua bagian ya sebelum not lagu terakhir dari karya Magnificat. Jadi karya ini dibagi-bagi dari 12 movement, itu dibagi-bagi ada bagian pembuka, bagian tengah, dan bagian terakhir. Nah, dua karya ini termasuk dalam bagian terakhir. Yang pertama adalah Suscepit Israel. Itu diambil dari Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-54. Ini adalah bagian dari Magnificat. Nah, anak-anak sekalian, kata-katanya adalah ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Jadi anak-anak sekalian, Maria menyatakan kembali bahwa janji Allah kepada Israel tentang keselamatan. Jadi anak-anak sekalian, dari seluruh pujiannya Maria ini, Maria kan pertama mengatakan ya, dia itu layak dipuji, Allah itu layak dipuji. Lalu dia itu layak disembah. Karena apa? Karena dia memperhatikan kerendahan hambanya, dan aku disebut bahagia, dan seterusnya. Dan pada bagian ini kita akan melihat Allah itu layak dipuji karena apa? Karena Allah menepati janjinya. Janji apa? Ingat minggu lalu kita sudah sempat bahas sedikit ya, yaitu janji keselamatan dari Allah kepada Israel. Orang-orang Israel itu tahu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka itu perlu juru selamat. Nah, ini sebenarnya sangat kasihan sekali. Karena orang Israel itu setelah zamannya Maliaki, itu mereka itu gak ketemu sama nabi lagi. Tuhan gak kirim nabi selama 400 tahun. Itu disebut sebagai masa-masa kegelapannya Israel. Kenapa? Karena seolah-olah Tuhan tidak bicara pada mereka. Tuhan tuh diam sepertinya. Tuhan tidak melihat mereka sepertinya. Padahal memang kita tahu ya, Tuhan tetap memperhatikan mereka meskipun Tuhan tidak berbicara saat itu. Tapi ini adalah masa-masa yang sulit bagi mereka. Mereka terus menantikan kapan Mesias datang, kapan sih itu yang dijanjikan Tuhan itu datang. Kami sudah sangat berduka cita, kami sudah menyesal, kami memohon Tuhan tolong segera kirimkan Mesias. Makanya mereka terus menanti, dan pada masa pemerintahannya Yunani, orang-orang Israel itu kira ada satu orang namanya Judas Makabeus. Wah, orang itu ya terlihat gagah ya. Lalu dia mengangkat pedang melawan para tentara-tentara Yunani dan menang, sempat menang sebentar ya. Wah, Israel pikir ini adalah Mesias, ini adalah yang dijanjikan Tuhan. Dia akan membebaskan kami dari penderitaan ini, dia akan membebaskan kami dari penjajahan ini. Tapi sayangnya Judas Makabeus ternyata juga mati. Judas Makabeus bukan Mesias yang dijanjikan Tuhan. Israel belum benar-benar lepas dari Yunani, mereka masih dijajah oleh Yunani. Bahkan nanti setelah Yunani runtuh sama Roma ya, Israel tuh jatuh ke bawah pemerintahannya Roma. Israel tidak pernah lepas. Lalu Israel pikir, Tuhan siapa Mesiasnya? Kami kira namanya Judas Makabeus, ternyata bukan. Siapa dong? Lalu mereka tunggu. Mereka tunggu janji Tuhan. Karena Tuhan pernah janji akan mengirimkan Mesias, maka mereka tunggu terus janji Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, saat ini waktu Maria berdoa itu, waktu Maria memuji Tuhan itu, Maria tahu Tuhan sedang menepati janjinya. Tuhan sedang mengirim Mesias. Makanya Maria berkata, aku memuji Tuhan sebab Tuhan mengingat rahmat-Nya. Tuhan mengingat janjinya kepada Israel. Dia menolong Israel, kata Maria ya. Jadi Tuhan itu menolong Israel. Menolong Israel dari mana? Ternyata Tuhan tidak hanya menolong Israel hanya dari sekedar bangsa kecil. Oh, Roma waktu itu menguasai Israel. Tuhan membebaskan Israel dari Roma. Bukan. Tuhan membebaskan Israel dan semua umat pilihan dari penjajahan yang lebih mengerikan. Yaitu apa? Penjajahan dosa. Orang-orang Israel atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan dilepaskan oleh Tuhan dari kegelapan dosa. Dilepaskan dari kebinasaan. Kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita itu dilepaskan dari dosa. Kita itu dibebaskan dari dosa. Bukan hanya dari sekedar bangsa-bangsa kecil ya, tapi dari dosa penjajahan yang lebih mengerikan. Nah, anak-anak sekalian, pada lagu ini Suscepit Israel, Bach itu menggunakan suara wanita, ada 3 orang untuk menggambarkannya. Jadi ingat ya kata-katanya tadi ya, bahwa
karena ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Nah pada kata-kata ini Bach itu menggunakan tiga orang suara wanita ya untuk menyanyikan. Ada suara yang tinggi, ada suara yang di tengah, ada juga suara yang lebih rendah. Kalau kita dalam musik menyebutnya ada soprano, ada mezzo soprano, ada alto di bawah ya, jadi suara yang lebih rendah. Nah mereka ini menyanyikan melodi. Melodinya itu disebut sebagai cantus firmus. Waduh banyak sekali ya istilah musik, aku mulai pusing Bu. Tenang, nanti akan dijelaskan ya. Cantus firmus itu apa? Cantus firmus itu adalah melodi utama. Jadi dalam lagu-lagu di zaman barok itu ada yang namanya cantus firmus, melodi utama yang selalu diulang. Melodinya itu aja yang diulang, tapi nanti dengan berbagai variasi-variasi. Tapi melodinya itu. Jadi melodinya nggak pernah ganti-ganti ya, selalu ada urutannya. Melodinya hanya itu saja. Nah anak-anak sekalian, kata cantus firmusnya itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu Susepit Israel. Nanti kalian akan dengar ya. Jadi ada 3 suara, semuanya tuh nyanyiin model cantus firmus yang sama, melodi yang sama. Susepitis. Jadi ada 3 suara yang sama-sama mengulang cantus firmus, sama-sama mengulang melodi utama. Nah anak-anak sekalian, bagian yang kedua itu adalah recordatus. Nanti kalian akan temukan ya, record. Jadi dari 3 itu semuanya mengulang bagian yang sama. Nah anak-anak sekalian, menarik sekali dalam bagian ini ya, Bach itu menggunakan yang namanya tonus peregrinus. Wah, apalagi itu ya, tonus peregrinus. Apa itu tonus peregrinus? Itu disebut sebagai the 9th tone. Jadi ton yang ke-9. Apa sih maksudnya yang ke-9? Yang ini dimaksudkan adalah, jadi ton-ton ini digunakan juga di dalam Gregorian chant. Nah anak-anak sekalian, pada zaman dulu di gereja-gereja zaman itu, mereka itu menyanyi menggunakan kidung Gregorian atau Gregorian chant. Mirip seperti kita ya, kita di GRI itu pakai kidung apa? Pakai kidung Reform Injili. Tapi orang-orang gereja zaman dulu, mereka itu menggunakan kidung Gregorian atau Gregorian chant. Nah di dalam Gregorian chant itu ada 8 modus atau ada 8 ton ya, 8 tangga nada. Nah tangga nadanya itu disebut, ada yang pertama Dorian, Hippodorian, Phrygian, Hippofrygian, Lydian, Hippolydian, Mixolydian, Hippomixolydian. Wah pusing ya, nanti kalian tinggal baca aja ya. Jadi ada 8 melodi-melodi yang mereka gunakan, ada 8 modus katanya yang mereka pakai. Jadi di zaman dulu itu ya, di dalam buku-buku lagu mereka itu cuma ada tulisan lagu-lagunya doang, jadi kata-kata lagunya. Nah kalau mereka mau nyanyi, nanti biasanya pemimpin ibadah akan bilang, kita akan menyanyikan menggunakan nada Dorian. Nah nanti mereka nyanyi tuh pakai Dorian. Oh sekarang kita pakai modus Lydian, maka mereka akan nyanyi pakai Lydian. Nah anak sekalian, dari 8 tangga nada itu ada 1 tangga nada yang baru yang gak cocok dalam 8 itu. Jadi 8 tangga nada ini udah ada sendiri, tapi ada 1 lagi yang unik, gak cocok di antara 8, ini beda sendiri. Makanya mereka memberikan nama itu sebagai tonus peregrinus atau ton yang ke-9. Ya, jadi modus yang ke-9 itu disebut sebagai tonus peregrinus. Nah, apa sih maksudnya peregrinus, Dorian dan seterusnya? Anak-anak kira-kira begini ya, kalau di zaman kita sekarang, tangga nada itu ada beberapa macam. Yang pertama, mayor. Tangga nada mayor itu jarak notnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini mayor. Lalu ada juga yang minor. Do, re, na, 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 na. Itu not minor. Tangga nada minor. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah tangga nada yang sering digunakan di zaman kita sekarang. Setiap lagu itu menggunakan tangga nada tersebut. Misalnya lagu-lagu yang kalian kenal, Twinkle Twinkle Little Star, itu menggunakan tangga nada mayor. La na 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 na. Ini mayor. Tapi kalau kalian tahu lagunya Indonesia ya, misalnya lagu syukur ya. Na 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 na. Ini tangga nada minor. Nah kalau zaman dulu mereka itu nggak pakai mayor, minor dan seterusnya ya. Mereka pakainya tadi itu Dorian, Hippodorian dan seterusnya.
Nah, jadi dari 8 modus itu ada satu modus yang berbeda disebut sebagai modus ke-9 atau tonus peregrinus. Nah, anak sekalian, kenapa ya tonus yang ini tuh penting sekali? Kenapa Bach itu pakai ini? Karena Bach itu ingin mengingatkan kepada pendengarnya bahwa ini lagu yang familiar loh sama kamu. Ini tangga nada yang kamu sudah tahu. Ini tangga nada sesuatu yang kamu udah kenal. Kamu kalau nyanyi, kamu pernah menggunakan tangga nada ini. Nah, kenapa hal ini penting? Karena Bach ingin memberikan efek bahwa Tuhan itu menepati janji. Janji itu berarti apa? Dulu sudah pernah dikasih tahu, sekarang diingetin lagi, dan sekarang terjadi. Jadi kalau misalnya ya kalian mendengarkan janji, kalian tuh mendengar dulu, sudah pernah dengar, lalu sekarang saya diingatkan kembali. Nah, Bach itu waktu mementaskan lagu ini, dia membuat para jemaatnya itu mendengar, wah ini kan saya pernah dengar lagu ini. Ini saya kenal nih, ini modusnya saya tahu. Ini memberikan efek itu ya. Jadi Tuhan tuh menepati janji yang dulu Tuhan sudah pernah berikan kepada Israel. Dulu Tuhan sudah pernah kasih, Israel sudah tahu. Dan sekarang Tuhan sedang menepatinya. Jadi anak-anak sekalian, Bach itu menggunakan ton yang lama itu untuk menunjukkan, menggambarkan bahwa janji Allah yang dulu pernah diucapkan itu sekarang sedang digenapi. Mari kita dengarkan bersama karya ini, Susepit Israel. Nah, lagu berikutnya adalah Sicut Locutus. Jadi ini adalah lagu yang nyambung sekali sama Susepit Israel. Setelah Susepit Israel disambung dengan Sicut Locutus. Sicut Locutus tuh liriknya apa? Liriknya adalah seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi ya, kalau ibu bacakan yang tadi punyanya Susepit Israel, itu kan kata-katanya, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Lalu dilanjutkan dengan Sicut Locutus seperti yang dijanjikan. Jadi Tuhan tuh menolong Israel mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, anak sekalian, begitu masuk ke bagian ini, Bach itu memunculkan efek yang lebih riang. Jadi kalau tadi kan notnya tuh sepertinya lebih sendu ya, lebih kalem. Tapi pada bagian Sicut Locutus itu efeknya lebih riang. Pam 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 tararararam pam 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 padaram. Jadi lebih riang, lebih sukacita di bagian ini. Kenapa hal ini mau ditunjukkan Bach? Karena sekali lagi ya, bahwa Allah telah menepati janjinya. Jadi kami ingat dulu Tuhan pernah membuat janji, kami sedang mengingat-ingat. Dan janji itu sedang digenapi, maka kami bersuka cita. Janji itu sedang digenapi. Nanti anak-anak dengar sendiri ya, Sicut Locutus itu penuh dengan sukacita. Lalu kalian waktu dengar kata-kata sekula, jadi kan Sicut Locutus in secula kata-katanya.
Sekula itu artinya selama-lamanya. Dan pada bagian yang sekula ini kalian akan dengarkan ada suara sopran yang tinggi sekali, itu nyanyinya panjang sekali. Panjang sekali. Berapa bar itu cuma sekula doang. Kenapa seperti itu? Karena bah itu mau menunjukkan bahwa selama-lamanya itu sesuatu hal yang panjang sekali. Selama-lamanya itu nggak pendek, nggak cuma sedikit, tapi panjang selama-lamanya, kata bah. Dan dia menunjukkan efeknya seperti itu ya. Sekulanya panjang sekali dari suara sopran satu. Tetapi dari suara-suara lain itu dia akan menyanyikan berulang-ulang. Jadi kata-kata yang sopran, yang bagian-bagian suara lain ya, sopran 2, alto, tenor, dan bass, itu mereka itu akan menyanyikan kata-kata janji Tuhan digenapi, janji Tuhan digenapi, janji Tuhan digenapi, kepada Abraham digenapi, kepada Abraham digenapi. Jadi kalian bayangkan ya, ada yang berkata janji Tuhan digenapi kepada Abraham, lalu ada orang yang berkata wah, ini satu pujian yang sangat indah karena mau menunjukkan efek itu ya, janji Allah digenapi selama-lamanya. Ini sebuah lagu yang sangat indah. Mari kita dengarkan bersama Sicut Locutus. Sekalian, lagu yang sangat indah ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Masih ada satu episode lagi di mana kita akan melihat movement terakhir, bagian terakhir dari karya Magnificat sebagai penutup yang sangat indah. Jangan lewatkan episode ini, episode selanjutnya dalam menikmati musik agung. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Dadah.